Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita yaitu pelajaran matematika hari ini ya. Ibu berharap kabar anak-anak baik-baik saja dan selalu sehat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu perkalian? Oke, Ibu akan review sedikit. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar topik yang baru anak-anak, yaitu tentang, kita akan belajar pembagian bilangan ya. Nah, siapa ya yang sudah pernah mendengar kata pembagian? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak akan mendengarkan penjelasan lebih jelas lagi dalam video ini. Untuk itu, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa diambil catatan matematikanya untuk mencatat poin-poin pentingnya ya. Nah, hal yang akan kamu pelajari hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian pembagian dan simbol operasi hitung pembagian. Yang kedua, berlatih menuliskan bentuk pembagian dari pengurangan berulang. Yang ketiga, berlatih menuliskan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari pembagian ya. Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis dari suatu bilangan. Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis dari suatu bilangan. Sampai habis maksudnya di sini adalah kita mengurangkan sampai nilainya 0 ya, sampai hasilnya 0 atau habis. Nah, simbol atau tanda dari pembagian ini adalah seperti ini ya anak-anak, titik 2 atau biasa kita sebut dengan titik 2, tapi kita gunakan sebagai tanda bagi di dalam matematika ya. Oke. Nah, kita akan belajar bagaimana menuliskan bentuk pembagian dari pengurangan berulang ya. Agar kita tahu bagaimana cara menulis bentuk pembagiannya, mari kita lihat contoh berikut. Diperhatikan ya anak-anak. Ya, contoh yang pertama adalah tuliskan bentuk pembagian dan hasil dari pengurangan berulang berikut. 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Oke, kita tuliskan sekarang 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Kita lihat ya anak-anak, kalau kita kurangkan hasilnya akan 0 ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya anak-anak. Ya, 4 dikurang 2 sama dengan berapa anak-anak? Oke, 2 ya. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi benar ya anak-anak, hasilnya adalah 0 ya. Kita sudah mengerjakan pengurangan berulang yang sampai habis. Oke. Nah, kita lihat di sini anak-anak ada 3 kali pengurangan ya. 3 kali pengurangan ya. Di sini kita lihat ada 3 kali pengurangan. Nah, pengurangan pertama ya, pengurangan kedua, dan yang ketiga ya. Nah, ada 3 kali pengurangan. Kalau kita mau tulis ya dalam pembagian, bentuk pembagiannya, maka bisa kita tulis dalam seperti ini. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Karena ada 3 kali pengurangan yang terjadi ya. Ada 3 kali pengurangan yang terjadi. Jadi hasil dari 6 dikurang 2 sama dengan 3. Ya, maka dapat ditulis bahwa bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3, karena bilangan 6 dikurang 2 secara berulang ada sebanyak 3 kali ya anak-anak. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu tuliskan bentuk pembagian dan hasil dari pengurangan berulang berikut ya. 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ya, kita tuliskan pengurangan berulangnya ya. 15 dikurang 3
dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Ya, kita lihat ya anak-anak. Kita lihat. Ya, 15 dikurang 3 sama dengan 12 ya. Oke, Ibu tulis 12 dikurang 3 sama dengan ya 9 ya. Oke, 9 dikurang 3 sama dengan 6 ya. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Ibu tulis ya. 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Oke, kita lihat bahwa dari pengurangan berulang ini ada 5 kali pengurangan ya. Kita lihat di sini ada 5 kali pengurangan. Nah, pengurangan itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 kali pengurangan. Oke, jadi bisa kita tulis dalam bentuk perbagiannya yaitu 15 dibagi 3 sama dengan ya 5 karena dikurangkan dengan 3 ya secara berulang ada sebanyak 5 kali pengurangan ya. Maka dapat ditulis bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5 karena bilangan 15 dikurang 3 secara berulang ada sebanyak 5 kali ya. Oke. Ya, soal nomor 3, tuliskan bentuk pembagian dan hasil dari pengurangan berulang berikut, yaitu 8 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, kita tulis 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, kita lihat ya anak-anak ya, apakah hasilnya sama dengan 0? Ya, 8 dikurang 4 hasilnya 4 ya, Ibu tulis ya. 4 dikurang 4 hasilnya ya 0 ya anak-anak. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Jadi benar ya, pengurangan berulangnya sampai habis atau 0 ya. Oke, kita lihat di sini ada 2 kali pengurangan ya. Kita lihat di sini ada 2 kali pengurangan, yaitu 1 kali, 2 kali. Oke. Bisa kita tulis dalam bentuk pembagiannya yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena pengurangan berulangnya dikurang 4 ya. Dan ada sebanyak 2 kali ya, 2 kali pengurangan. Jadi hasilnya sama dengan 2. Oke. Maka dapat ditulis bentuk pembagiannya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena bilangan 8 dikurang 4 secara berulang ada sebanyak 2 kali. Contoh nomor 4 yaitu tuliskan bentuk pembagian dan hasil dari pengurangan berulang berikut. 20 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0 ya. Oke, 20 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Oke, kita kurangkan ya. 20 dikurang 5 ya 15 ya, ditulis di sini 15 ya. Oke. 15 dikurang 5 ya, ditulis di sini hasilnya 10 ya, 15 dikurang 5. Oke, 10 dikurang 5 ya, ditulis di sini hasilnya 5. Oke, 5 dikurang 5 hasilnya 0. Oke, berarti hasilnya habis ya anak-anak ya. Sampai habis ya, atau hasilnya 0 ya. Oke, kita lihat dari pengurangan ini ada sebanyak 4 kali pengurangan ya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada sebanyak 4 kali pengurangan. Nah, jika kita tulis dalam bentuk pembagiannya, bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 20 dibagi 5 sama dengan ya 4. Karena dia dikurangkan atau dikurangi 5 tadi. Dan hasilnya ada sebanyak 4 kali pengurangan ya. Maka dapat ditulis bentuk pembagiannya 20 dibagi 5
sama dengan 4, karena bilangan 20 dikurang 5 secara berulang ada sebanyak 4 kali. Nah, perlu dipahami bahwa 10 dibagi 2 sama dengan 5, artinya bilangan 10 akan dikurangi 2 secara berulang sampai bilangan tersebut habis atau sama dengan 0, ya. Atau bisa ditulis seperti ini, 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Maka akan diperoleh pengurangan berulang 2 sebanyak 5 kali. Maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya, jika ada pembagian seperti ini, 9 dibagi 3 sama dengan 3, itu artinya bilangan 9 akan dikurangi 3 secara berulang sampai bilangan 9 tersebut habis atau sama dengan 0. Atau biasa ditulis seperti ini ya, 9 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Maka akan diperoleh pengurangan berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, begitu seterusnya ya nak. Oke, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu menuliskan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita ya. Agar kita tahu bagaimana cara menulis bentuk pembagiannya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, Ibu akan bacakan soalnya. Ibu memiliki 12 buah jeruk yang akan diletakkan dalam 6 wadah sama banyak. Berapa banyak buah jeruk di setiap wadah? Oke, kalimat matematikanya adalah 12 dibagi 6 ya, karena ada 12 buah jeruk yang akan dibagi ke dalam 6 wadah ya, dalam 6 wadah. Oke, kita kerjakan sama-sama. Oke, di sini Ibu ada 12 buah jeruk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 buah jeruk. Oke, kita akan letakkan ke dalam 6 wadah. Ada di sini Ibu sediakan 3, 4, 5, 6. Ada 6 wadah ya. Oke, langkah pertama kita harus bagikan setiap buah jeruk yang 12 ini masing-masing satu ke dalam setiap wadah ya. Oke, kita lihat. Oke, 1 kita masukkan ke wadah pertama, kita masukkan lagi ke wadah kedua 1, kita masukkan ke wadah ketiga, kita masukkan 1 ke wadah keempat, kita masukkan 1 lagi ke wadah kelima, kita masukkan 1 ke dalam wadah keenam. Oke, berarti bisa kita kurangkan 12 dikurang 6 ya, karena sudah berkurang 6 buah jeruk dari wadah yang paling besar ini ya, ke masing-masing wadah ini. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi kita kurangkan 12 dikurang 6. Selanjutnya, karena belum habis buah jeruknya, kita bagi lagi ke dalam 6 wadah ini. Oke, kita masukkan 1 lagi ke wadah pertama, kita masukkan ke wadah kedua, kita masukkan 1 lagi ke wadah ketiga, kita masukkan 1 lagi ke wadah keempat, kita masukkan 1 lagi ke wadah kelima, dan kita masukkan 1 lagi ke wadah keenam. Oke, kita kurangkan lagi dengan 6, karena sudah masuk lagi 6 buah jeruk ke masing-masing wadah ya. Oke, masing-masing wadah dapat 1, jadi sudah berkurang 6 buah jeruknya. Kita tulis di sini dikurang 6. Oke, kalau kita kurangkan 12 dikurang 6, ya 12 dikurang 6 sama dengan 6 ya anak-anak ya. Oke, 6 dikurang 6. Nah, hasilnya adalah 0. Kita lihat, oke 0. Jadi sudah habis ya buah jeruknya Ibu. Jadi Ibu sudah tidak memiliki buah jeruk lagi di sini, di wadah yang paling besar ini. Sudah masuk ke dalam 6 wadah dengan sama banyak, yaitu sama-sama 2 di dalam setiap wadah ya. Jadi ada 2 kali pengurangan berulang sampai habis, yaitu
kita kurangkan 6 sekali, kita kurangkan lagi sekali lagi di sini. Oke, berarti ada 2 kali pengurangan ya sampai habis, yaitu sampai hasilnya 0. Nah, sehingga dapat kita tulis bentuk pembagiannya seperti ini ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi setiap wadah berisi 2 buah jeruk ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak buah jeruk di setiap wadah, nah setiap wadah itu akan berisi 2 buah jeruk. Kita lihat di wadah pertama ada 2, di wadah kedua ada 2, di wadah ketiga ada 2, di wadah keempat ada 2, di wadah kelima ada 2, dan di wadah keenam ada 2. Oke. Soal cerita kedua, Bibi memiliki 8 buah nanas ya, 18 buah nanas yang akan dibagikan ke 3 tetangganya sama banyak. Berapa banyak buah nanas diperoleh setiap tetangga yang diperoleh oleh setiap tetangga? Oke, kita tulis dalam kalimat matematikanya. 18 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Oke, di sini Ibu sediakan gambar buah nanasnya itu ada 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ada 18 buah nanas Bibi. Oke, kita akan bagi ke 3 tetangganya. Oke, di sini tetangga pertama, tetangga kedua, dan tetangga ketiga. Kita bagi yang pertama satu-satu dulu ya. Oke, kita kasih ke tetangga pertama 1, tetangga kedua 1 lagi, dan tetangga ketiga 1 lagi. Oke, kita tulis 12 dikurang 3 karena kita sudah berkurang 3 buah nanas dari punya Bibi ya. Oke, kita kurangkan 3 ya. Selanjutnya masih banyak sisanya ini. Oke, kita bagikan lagi ke tetangga. Kita kasih 1 lagi, kita kasih 1 lagi ke tetangga kedua, kita kasih 1 lagi ke tetangga ketiga. Oke, jangan lupa kita kurangkan. Oke, kita tulis di sini kurang 3 lagi karena sudah berkurang 3 dari nanas Bibi ya. Selanjutnya kita bagi lagi ke tetangga karena masih ada sisanya ini, masih banyak. Oke, kita kasih 1, kita kasih 1 lagi, kita kasih 1 lagi ke tetangga berikutnya. Oke, jangan lupa kita tulis dikurang 3. Oke, karena sudah berkurang 3 dari nanas Bibi ini ya. Oke, kita lanjut lagi karena masih banyak sisa di sini. Oke, kita bagi lagi 1 ke tetangga pertama, 1 lagi ke tetangga kedua, 1 lagi ke tetangga ketiga. Oke, jangan lupa kita tulis dikurang 3 karena sudah berkurang 3 dari nanas Bibi. Oke, karena masih sisa, kita masih bisa membagi ke tetangga lagi. Kita bagi 1 lagi, kita bagi 1 lagi ke tetangga kedua, kita bagi 1 lagi ke tetangga ketiga. Oke, jangan lupa tuliskan dikurang 3 ya, karena sudah berkurang 3 dari buah nanas Bibi. Oke, masih ada sisa lagi anak-anak 3, masih kita bisa bagikan lagi ke tetangga. Oke, kita kasih 1 lagi ke tetangga pertama, ke tetangga kedua 1, ke tetangga ketiga 1 lagi, dan ternyata kita bisa kurangkan lagi 3 karena sudah habis ya di sini anak-anak. Jadi 12 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi buah nanas Bibi, jadi hasilnya sudah 0. Nah, di sini kita sudah lihat di tetangga-tetangga mendapatkan 6 ya. Ada 6 buah nanas ya masing-masing tetangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, tetangga kedua juga mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetangga ketiga juga mendapatkan 6 buah nanas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka ada 6 kali pengurangan ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kali.
ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis ya, sampai hasilnya 0. Sehingga dapat ditulis bahwa bentuk pembagiannya seperti ini. 18 dibagi 3 sama dengan 6 ya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi setiap tetangga memperoleh masing-masing 6 buah nanas dari bibit ya. Oke. Nah, ini Ibu lampirkan tabel pembagian dasar ya. Kamu boleh pelajari dan pahami agar kamu semakin mengerti pembagian. Nah, ini pembagian 1 ya, pembagian 1, pembagian 2, pembagian 3, pembagian 4, pembagian 5, pembagian 6, pembagian 7, pembagian 8, pembagian 9, dan pembagian 10 ya. Ini boleh pelajari. Nah, penjelasan materi dan contoh-contoh soalnya sudah selesai anak-anak. Oke, pastikan ya anak-anak sudah memahami materi dan contoh soalnya dengan baik dan juga sudah dicatat ya ke buku catatannya agar anak-anak dapat mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu upload atau buat tugas atau assignment di Teams channel matematika ya. Ingat, dikerjakan di buku latihan matematikanya. Oke. Selamat belajar, selamat berlatih, dan tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya ya. Dadah.